Kontribusi pesantren dalam membangun semangat nasionalisme. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Selain berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, pesantren juga menjadi basis pergerakan sosial dan politik yang berperan signifikan dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan umat Islam dan masyarakat luas. Melalui pendidikan, pengkaderan, dan pengembangan karakter, pesantren berhasil menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh pada santri dan masyarakat sekitar. Pertama, pendidikan karakter dan kepemimpinan. Pesantren mengajarkan tidak hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada para santri. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter individu yang kuat dan berintegritas. Selain itu, pesantren juga menekankan pentingnya sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang menjadi bekal bagi santri untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan karakter ini, pesantren berhasil melahirkan generasi pemimpin yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak tokoh-tokoh nasional yang merupakan alumni pesantren, seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan KH Wahid Hasyim, yang kemudian menjadi pelopor dan pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hanya memperjuangkan kepentingan agama, tetapi juga berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, pusat perlawanan terhadap penjajah selama masa penjajahan. Pesantren seringkali menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Para kiai dan santri berperan aktif dalam mengorganisir perlawanan dan menyebarkan semangat anti penjajahan di kalangan masyarakat. Mereka memanfaatkan jaringan pesantren yang luas untuk menggerakkan perlawanan di berbagai daerah. Salah satu contoh penting adalah peran pesantren dalam peristiwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober tahun 1945. Resolusi ini menyerukan seluruh umat Islam, terutama di Jawa Timur, untuk berjihad melawan tentara sekutu yang berusaha merebut kembali kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Fatwa jihad ini memobilisasi ribuan santri dan masyarakat untuk berjuang dalam pertempuran di Surabaya, yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Peran pesantren dalam peristiwa ini menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan ini mampu menginspirasi dan memimpin perjuangan nasional. Ketiga, pengembangan kesadaran nasionalisme. Pesantren juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kesadaran nasionalisme di kalangan santri dan masyarakat. Melalui pengajaran sejarah Islam dan perjuangan bangsa, pesantren menanamkan rasa cinta tanah, air, dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Para santri diajarkan untuk memahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya keadilan, persamaan, dan persatuan yang sejalan dengan cita-cita nasionalisme Indonesia. Selain itu, pesantren seringkali menjadi tempat diskusi dan pengembangan ide-ide kebangsaan. Para kiai dan intelektual Islam dari pesantren banyak yang terlibat dalam perumusan dasar negara, seperti dalam Piagam Jakarta dan Pancasila, yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga aktif dalam membentuk dan mengembangkan konsep kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Keempat, kaderisasi pemimpin nasional. Pesantren telah menjadi kawah candra di muka bagi lahirnya pemimpin-pemimpin nasional yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Alumni pesantren seperti KH Wahid Hasyim, KH Abdurrahman Wahid Gusdur, dan KH Hasyim Musadi adalah contoh tokoh nasional yang berakar kuat pada tradisi pesantren. Mereka membawa semangat keislaman yang inklusif dan nasionalisme yang tinggi dalam kiprah mereka di kancah nasional. Melalui proses kaderisasi yang panjang, pesantren terus menghasilkan generasi pemimpin yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Mereka dididik untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, yang mampu membawa bangsa ini menuju cita-cita kemerdekaan sejati.